suatu waktu kita bangun agak telat, kita baru dapat 2 rakaat, kita dengar azan subuh, apa kita lakukan? Baru dapat 2 rakaat apa? 2 rakaat salat witir. Iya. Kita teruskan karena ada hadis-hadis yang menyebutkan ya ini man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mencapai 1 rakaat saja dari salat pada waktunya maka sungguh dia telah mencapai waktu salat. Tidak apa-apa, kita teruskan, selesaikan ya. Apabila datang pada diri kita rasa buruk dalam hati itu untuk mencegah bagaimana? Iya, kalau ada pikiran-pikiran buruk dalam hati kita itu adalah bisikan syaitan. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk menepisnya dan berusaha kita untuk menepisnya, untuk menghilangkannya dari hati kita, itu termasuk mujahadah, perjuangan untuk melawan syaitan. Itulah yang namanya berjuang untuk menundukkan tipu daya syaitan. Dan dalam hal ini orang-orang yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dengan pemahaman yang dimilikinya untuk bisa menolak tipu daya syaitan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim saya pernah sebutkan, ketika ini ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada beliau tentang munculnya bisikan-bisikan hati, maka Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Jadi kalau kita tolak, kita lawan, maka dia tidak akan berarti, justru semakin menguatkan iman kita. Bagaimana dengan guru atau dosen yang mengambil manfaat dari mahasiswa atau santri yang menjual buku misalnya dan dia ada keuntungan di sana? Jadi bagaimana terhadap lembaga? Apa ada ketentuan persentase yang harus diserahkan begitu karena dia mengambil manfaat dari santri? Dosen ini mengambil manfaat dari buku yang dijualnya. Yang dijual, ada keuntungan begitu bagi dia. Apakah ada keharusan dia untuk memberikan lembaga begitu? Yang nanti mungkin laba itu untuk karyawan atau siapa begitu? Oh, karena dia jual buku tersebut kepada santri. Ya, kalau dia cuma sekedar menjual dan tidak ada cara-cara yang melanggar syar'i padanya, maka dia berhak untuk mendapatkan keuntungan. Kecuali kalau seandainya ada perjanjian sebelumnya dengan lembaga tersebut, karena lembaga tersebut yang memfasilitasi keberadaannya di situ, ya ini lain-lain perjanjian. Tapi kalau sekedar dia menjual dan tidak mengganggu pekerjaan dia sebagai dosen, kemudian jual dengan yang cara halal, tidak ada keharusan untuk memberikan. Meskipun lebih bagus kalau dia ingin menjaga hal-hal yang nantinya tidak baik akhirnya, ya bagus kalau dia memberikan sebagian. Tapi kalau dikatakan harus, maka itu adalah haknya karena dia yang menjual dan tidak mengganggu atau melalaikan kewajibannya ketika mengajar dengan jualan tersebut. Apakah boleh kita melaksanakan sholat sunat hajatan secara berjamaah di rumah? Pertama, sholat sunat yang disebut dengan sholat hajat itu hadisnya sangat lemah. Ada lafaz-lafaz yang menyebutkan hal ini yang saya sendiri pernah menelitinya juga, dan itu hadisnya sangat lemah. Jadi sholat hajat itu tidak ada. Yang ada itu beberapa sholat yang disyariatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, seperti sholat taubat itu ada sunnahnya. Kemudian kayak tahiyatul masjid atau sholat setelah wudhu. Lebih bagus kita laksanakan sholat-sholat yang demikian karena ada tuntunannya dari Nabi SAW. Adapun melaksanakannya secara berjamaah, maka para sahabat Nabi SAW dalam melaksanakan sholat-sholat ini mereka tidak berjamaah. Mereka tidak melakukannya secara berjamaah. Contohnya seperti sholat malam. Sholat malam itu dilakukan oleh Nabi SAW sendirian. Terkadang atau sekali-sekali pernah Ibnu Abbas ikut di belakang beliau. Ini dibolehkan sekali-sekali. Atau kalau kita ketahui bulan Ramadan jelas tarawih ini juga dianjurkan secara berjamaah. Tetapi yang lainnya sholat-sholat sunnah tersebut itu mayoritas dilakukan sendirian. Karena sholat sunnah ini berhubungan dengan perkara-perkara yang dianjurkan itu asalnya disembunyikan. Jadi kita lakukan di rumah dalam keadaan tengah malam, tidak ada yang melihat kita selain Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih konsentrasi. Apalagi seperti sholat istikharah, kita minta kepada Allah petunjuknya dalam dua pilihan. Maka ini lebih bagus kalau kita laksanakan dalam kondisi tenang, sendirian,
dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah. Ya. Kalau di suatu masjid itu tidak ada makmum yang datang, satu pun tidak ada yang datang. Itu imam pada sholat yang jahar boleh yang dijaharkan? Iya, harus dijaharkan. Kita melaksanakan sholat jahar itu bukan hanya karena ada orang. Kita ikuti ketentuannya, kita jahar. Ya. Meskipun tidak wajib ya, maksudnya kalaupun tidak jahar ya tidak batal sholatnya ya. Misalnya dekat rumah ada masjid kecil ya, ini di kampung lah. Nah lebih utama kita azan di masjid kampung itu, tapi nggak ada orang, atau kita pergi ke masjid besar yang ada orang. Antum adzan di masjid itu. Adzan di masjid itu sambil tunggu orang. Kalau seandainya berkali antum adzan, karena dengan itu antum sudah menegakkan panggilan kepada mereka, menegakkan hujah kepada mereka untuk harusnya mereka datang ya. Mungkin dengan sebab itu nanti ada satu orang, setelah itu dua orang dan seterusnya. Ya, jadi harus diadzankan di tempat tersebut untuk menunjukkan waktu sholat, untuk mengingatkan orang-orang dengan adzan tersebut. Nah. Ya, mungkin cukup ya, sudah pagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.